Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Desandika. Dalam video ini saya akan mengajak kalian semua untuk menggali lebih dalam makna Pancasila di tengah arus kehidupan yang modern ini. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Namun di tengah perubahan ini muncul pertanyaan penting, apakah nilai Pancasila masih benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau mulai tergeser oleh perkembangan zaman. Di era sekarang yang serba modern, kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Media sosial menjadi salah satu ruang baru dalam berinteraksi, sekaligus cerminan dari perilaku masyarakat saat ini. Melalui platform tersebut, kita dapat melihat berbagai fenomena yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan, termasuk yang sejalan maupun yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Negara lain biasanya menyewa jasa pekerja, tapi di Indonesia bisa dikerjakan bersama-sama. Inilah gotong royong, budaya khas yang ada di Indonesia. Dari bangun rumah sampai bersihin kampung, semua dilakukan bersama-sama tanpa pamrih. Bukan cuma kerja bareng, tapi ini bukti kuatnya solidaritas orang Indonesia. Jika kita perhatikan, masih banyak konten di media sosial yang menunjukkan sisi positif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti aksi saling membantu, berkegiatan sosial, dan kepedulian terhadap sesama, menjadi salah satu bukti bahwa nilai kebersamaan masih ada di sekitar kita. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan mudah, masih ada banyak individu yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Konten-konten positif tidak hanya memberikan inspirasi saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai dalam Pancasila masih hidup dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, dari segi positif, media sosial juga memperlihatkan berbagai fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti perdebatan yang tidak sehat, komentar negatif, serta kurangnya sikap saling menghargai seringkali muncul di ruang digital. Selain itu, kehidupan modern juga cenderung mendorong sikap individualisme, di mana sebagian orang lebih fokus pada dirinya sendiri daripada kepentingan bersama. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ras terkuat iki tukaran ae rembong. Aduh. Ya ngono lah, ya ngono. Wis syutingan lah. Wis terkuat. Iko, bisa tuh. Bisa cok. Ras terkuat tukaran rembong wis kalian balik mana wis. Ayo, diper. Aduh. Ayo diper, Pak. Ayo, Pak. Ubren, Pak. Ayo ngono, ubren. Wis ubren. Viral wis. Wis. Lek tenek las kuat wis anjur. Kene dumu titik bola ya. Ndi Pak kok? Wis. Nek dumu titik ndi Pak kok? Ya tak delok sih. Titik ya. Wis beset. Aduh wis. Wis.
Bong-bongi pepet-pepetan. Bong. Oh. Pokoknya beset dulu yo. Wis terkuat iki. Pepet-pepetan juga ada lakukan. Ya gini bola. Iki nota hari ini ambiar bola yo. Trabangi api-api halus-halus. Jangan kita jok-jok aja sambang. Itu masalah sombong ya. Penjara tenang. Takut penjara apa-apa. Hei. Exploratory mode. And so the brain is constantly now in a position where it's looking for novelty, but it's actually never settling on anything. And we always transition in our own lives between exploration and exploitation. We look for things, but then we settle on something and we use it. The problem with social media is it actually engages many of the same Jika kondisi ini terus berlangsung, maka nilai-nilai sosial yang menjadi dasar kehidupan bersama dapat semakin melemah. Kurangnya interaksi juga dapat mengurangi rasa empati antar individu. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan yang modern ini. Dari berbagai fenomena yang telah ditampilkan, baik yang bersifat positif maupun dengan bersifat negatif, dapat kita lihat bahwa kehidupan modern menghadirkan dua realitas yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas masih tetap hidup dan bahkan dapat berkembang melalui media sosial. Namun di sisi lain, perkembangan yang sama juga memunculkan tantangan yang baru, seperti meningkatnya individualisme, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta munculnya konflik baru di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan zaman tidak langsung menghilangkan nilai-nilai Pancasila, tetapi mengubah cara nilai tersebut dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan yang baru. Namun, dalam proses penyesuaian tersebut terdapat beberapa risiko penyimpangan, terutama ketika teknologi digunakan tanpa kesadaran dan tanggung jawab dari penggunanya. Jika diperhatikan lebih dalam, permasalahan utama bukan terletak pada perkembangan teknologi atau modernisasi itu sendiri, melainkan pada bagaimana manusia menyikapi perubahan tersebut. Teknologi pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai positif, tetapi dapat juga menjadi arah yang negatif. Dengan kata lain, manusia tetap menjadi peran utama dalam menentukan arah perkembangan tersebut. Selain itu, kehidupan modern juga cenderung mendorong pola pikir yang lebih praktis dan instan. Hal ini terkadang membuat nilai-nilai seperti kesabaran, musyawarah, dan kepedulian sosial menjadi kurang diperhatikan. Interaksi yang dulunya dilakukan secara langsung ini banyak digantikan oleh komunikasi digital yang tidak selalu mampu menyampaikan emosi dan empati secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai Pancasila di era modern bukan berarti menolak perkembangan zaman saat ini, melainkan bagaimana kita mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa. Modernisasi seharusnya berjalan seiring dengan penguatan nilai, bukan justru menggantikannya.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pancasila masih sangat relevan, namun membutuhkan kesadaran, komitmen, dan perhatian dari setiap individu untuk benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, kuat atau lemahnya nilai-nilai tersebut tidak ditentukan oleh perkembangan zaman, tetapi oleh bagaimana manusia mempertahankannya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah arus kehidupan yang modern. Dimulai dari hal sederhana seperti bersikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, dan menggunakan teknologi secara bijak. Karena pada akhirnya Pancasila akan tetap hidup jika kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.